Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Cerita ini dibagikan oleh sobat cerita nyata yang bernama Tiara. Yang sekarang ini Tiara tinggal di sebuah daerah di Jakarta. Jadi ceritanya Tiara ini dilahirnya itu di Lampung. Dia lahir di sana sampai SD, terus kemudian pas dia ini mau duduk di bangku SMP, Tiara dan keluarga pindah ke Jakarta. Nah, Tiara ini punya dua orang kakak perempuan. Kakak perempuan yang pertama ini namanya Tias, yang kedua namanya Tania, dan yang ketiga adalah Tiara. Tiara ini jadi yang ketiga bersaudara. Perempuan ini semua pas waktu mereka tinggal di Jakarta. Itu mulai saat itu orang tua dari Tiara ini sudah tidak berdagang lagi. Padahal dulu waktu di Lampung kedua orang tuanya ini masih berdagang. Nah, awalnya Tiara sendiri ini tidak tahu kenapa kok orang tuanya sudah tidak berdagang lagi, sampai kemudian pas Tiara ini kira-kira waktu dia kelas 1 SMA, dia dapat info dari kakaknya yang pertama yang namanya Tias itu. Kebetulan waktu itu Mbak Tias ini sudah menikah. Waktu itu sebelum Mbak Tias pindah ke Palembang ikut suaminya, Mbak Tias ini sempat cerita ke Tiara bahwa sebenarnya dari awal ketika orang tuanya ada di Lampung, itu profesinya orang tua mereka ini sebenarnya bukan benar-benar seorang pedagang. Jadi pedagang atau di pasar ini hanya untuk sampingan. Profesi utama dari orang tua mereka ini adalah meminjamkan uang, dalam kurung seperti kayak semacam rentenir. Jadi hal ini diketahui oleh Tiara pas waktu dia ini SMA. Jadi mulai dari kecil sampai di SMP dia tidak tahu bahwa dari kakak sendiri. Nah, terus kakaknya juga bilang, kenapa keluarga kita ini dek sering banget ada masalah. Kamu lihat bapak seperti itu, ibu seperti itu, kita sendiri ini juga tidak saling akur satu sama lain. Memang Tiara menyadari omongan kakaknya ini benar. Jadi Tiara ini dan Tias dan juga Tania ini, mereka ini tidak seperti saudara pada umumnya. Mereka jarang ngobrol dan sering sekali bertengkar. Yang terjadi dengan bapak Tiara, beliau ini sering gonta-ganti pasangan sampai ibunda Tiara ini memaklumi hal itu. Kayaknya seolah-olah sudah tidak urusan bapak mau seperti apa, sudah ibu tidak mau ngurus. Nah, hal ini menjadi pemandangan yang sangat wajar di keluarga mereka. Nah, ternyata barulah di sini Tiara berpikir, ya mungkin karena ini dari kecil mereka ini dibesarkan dengan uang haram, uang rentenir itu. Nah, di antara tiga orang saudara dari Tiara ini, memang bukan berarti Tiara ini bermaksud sombong, tapi Tiara sendiri yang menyadari mungkin ini semua karena uang haram yang masuk dan jadi daging, sampai akhirnya membuat hubungan keluarga ini amburadul. Hubungan saudara dengan saudara yang lain akhirnya jadi rusak. Termasuk juga dengan tante dan omnya Tiara, mereka ini jarang sekali berkunjung ke sana. Bahkan ketika lebaran. Nah, suatu ketika ibunya ini sempat bilang ke Tiara, "Dik, bapakmu ini sudah tidak pulang 2 minggu." Nah, menurut Tiara bapaknya ini sempat pamit beliau ini mau kerja ke luar kota. Tapi ibunya bilang bapaknya ini kecantol perempuan lain dan tidak tahu di mana. Jadi dari situ Tiara ini kembali berpikir, memang keluarganya ini benar-benar berantakan dan tidak pernah menyaksikan keluarganya ini utuh makan bareng di sebuah meja. Makan tidak pernah sama sekali. Yang terjadi adalah seperti itu. Dah berjalannya waktu sampai waktu itu Tiara ini kuliah.
Dia kuliah di sebuah kampus swasta di Jakarta. Waktu itu kedua orang kakaknya sudah menikah dan sudah punya anak. Mbak Tias dia tinggal di Palembang bersama suami dan juga anak-anaknya. Sedangkan Mbak Tania ini dia tinggal di Jakarta. Nah, Tiara sendiri waktu itu masih tinggal bersama ibunya. Dan pada saat Tiara ini kuliah, bapaknya ini memang jarang pulang. Sudah benar-benar dia tidak tahu kabar bapaknya seperti apa. Nah, suatu ketika pas lebaran mereka semua kumpul di rumah ibunya, sementara bapaknya sendiri tidak menampakkan badan sama sekali dan itu sudah menjadi biasa. Jadi mereka seolah-olah benar melupakan bapaknya. Nah, kejadian itu waktu itu di rumah ibunya di Jakarta ketika keluarga Mbak Tias datang ke keluarga Mbak Tania. Begitupun juga dengan Tiara. Tiara waktu itu melihat sendiri jadi anak dari Mbak Tias ini pinjam iPad-nya dari anaknya Mbak Tania. Jadi iPad-nya dipinjam buat mainan, mereka awalnya main seperti biasa. Nah, tiba-tiba Tiara ini dengar ada suara benda jatuh. Bak. Pas waktu Tiara ngelihat ternyata iPad-nya yang dipinjam anaknya Mbak Tias ini jatuh. Adalah iPad dari anaknya Mbak Tania. Nah, di situ mereka bertengkar yang anak kecil ini. Terus Mbak Tias ini menghampiri anak-anak itu. Terus Mbak Tias ini sempat minta maaf ke Tania. Dan maaf ya iPad-nya anaknya dijatuhin. Nggak bisa nih anakmu pokoknya waktu itu sampai kata-kata kasar banget sampai akhirnya membuat mereka bertengkar. Dan waktu itu Tiara ini sampai melihat benar kedua orang kakaknya ini teriak-teriak kayak bukan perempuan dan saling melemparkan kata-kata jorok. Nah, waktu itu ibunya Tiara sendiri sudah tidak bisa ngapa-ngapain selain beliau langsung masuk ke kamar. Nah, hal ini terjadi sampai setengah jam. Terus Mbak terus ngomong ke suaminya, "Sudah Mas, ayo pulang Mas, tidak usah kesini lagi." Lah, semua barang-barang ini kemudian dikemas. Mbak Tias pun keluar dari rumah. Tidak lama setelah itu Mbak Tania juga meminta ke suaminya untuk pergi. Dari sana terjadi di hari raya Lebaran. Jadi situasinya benar-benar carut marut. Lah, hal ini sudah biasa. Memang mereka bertengkar itu biasa, tapi kayaknya waktu itu memang menurut Tiara benar-benar pertengkaran ini luar biasa. Sangat parah karena melibatkan anak-anak mereka. Jadi semenjak saat itu antara Mbak Tias dan Mbak Tania ini sudah jarang sekali ketemu. Bahkan bisa dikatakan mereka ketika lebaran juga tidak pernah datang lagi. Nah, Tiara sendiri juga menyesal hal ini. Kenapa sih kok kakak-kakakku kok seperti ini? Apa mungkin karena dari kecil kami dibesarkan dari uang haram ini, hingga akhirnya membuat segala sesuatu itu carut marut. Nah, sampai kira-kira 3 lebaran mereka ini tidak pernah datang. Barulah waktu itu di pertengahan tahun tiba-tiba Tiara ini dapat kabar bahwa bapaknya ini meninggal di sebuah hotel bersama perempuan lain. Nah, setelah itu akhirnya Tiara pun mengurus jenazahnya. Tiara waktu itu bersama pacarnya yang kita sebut namanya Fadli. Fadli ini membantu proses untuk pengambilan jenazah bapaknya. Jadi jenazahnya langsung diarahkan ke rumah ibunya Tiara itu. Setelah itu barulah Tiara ini menghubungi kakak-kakaknya. Ternyata sampai sekitar jam 3 sore pada waktu jenazah bapaknya ini sudah mau dimakamkan. Mbak Tias dan juga Mbak Tania ini tidak juga datang sampai benar-benar Tiara ditelepon berulang kali. Telepon juga ke suami mereka, Mas suami dan juga suami kakak Tania, mereka benar-benar tidak ada yang mau datang. Tidak tahu alasannya apa. Mbak Tania gak mau ketemu Tias. Begitupun juga dengan Tias yang gak mau ketemu Tania. Tiara ini bingung kenapa kok mereka jadi kayak gini, padahal ini bapak mereka meninggal. Nah, sampai suatu saat jenazah dari bapaknya ini pun akhirnya dimakamkan. Setelah jenazah dimakamkan di rumah masih keadaan sepi. Dan juga Tania tidak juga datang ke sana berhari-hari kemudian seperti itu sampai benar-benar Tiara sudah tidak mau tahu lagi
dan dia aktivitas seperti biasa. Nah, suatu ketika Tiara ini dikabari oleh suami dari Mbak Tias. Suami Mbak Tias ini bilang bahwa Mbak Tias ini sakit-sakitan. Dan sakitnya itu aneh. Akhirnya Tiara menyampaikan hal ini ke ibunya Mbak Tias. Sakit aneh katanya. Suaminya terus akhirnya tidak lama setelah itu suami Mbak Tias ini menghubungi Tiara lagi bersama dengan ibunya. Suami Mbak Tias ini bilang ke ibunya, "Saya minta tolong gimana kalau Tias dirawat di Jakarta aja. Katanya di Jakarta ada pengobatan. Saya bingung juga, ini ngurus anak-anak kalau tiap pagi ngantar ke sekolah. Saya bingung." Ya mau tidak mau Tiara dan ibunya pun menerima kedatangan Mbak dari Tias. Nah, pas waktu itu Mbak Tias ini datang, Tiara ini juga kaget. Wajah Mbak Tias ini berubah drastis, rambutnya yang putih-putih ini sudah mulai keluar semua, terus wajah itu kelihatan lebih tua. Jadi wajahnya itu kusam, tidak ceria sama sekali, tidak segar sama sekali. Nah, setelah menghantar istrinya, suami dari Mbak Tias ini pulang kembali ke Palembang. Jadi mulai sejak saat itu Tiara ini yang mengurusi Mbak Tias yang lagi sakit bersama dengan ibunya. Jadi di rumah itu yang dilakukan oleh Tiara sehari-hari, dia mengurusi kakaknya yang sakit, mengantarkan ke pengobatan, menghantarkan ke rumah sakit. Anehnya setiap kali dibawa ke rumah sakit, diagnosa dari rumah sakit ini selalu Mbak Tias tidak ada penyakit apapun di dalamnya. Jadi hanya dikasih obat yang ringan-ringan saja. Hal ini terjadi sekitar hampir 2 mingguan. Barulah di situ Tiara ini benar-benar menyaksikan sendiri. Waktu itu situasinya pas waktu Tiara mau berangkat ke kampus, terus Tiara ini dipanggil sama ibunya. Di sini dulu. Lihat mbakmu. Lihat mbakmu. Tiara ini dengan tergopoh-gopoh menuju ke kamar kakaknya. Itulah melihat Mbak Tias ini posisinya duduk sambil batuk-batuk kayak memuntahkan sesuatu, tapi tidak seperti biasanya. Tiara ini benar-benar bingung, dia harus ngapain. Tangannya ini sudah mulai gemeteran, keringet dingin mulai keluar. Dia tanya ke ibunya, "Ini harus diapain Mbak Tias? Harus dibawa kemana?" "Sudah kamu panggilkan orang ngerti kamu panggilkan orang ngerti." Tidak tahu gimana ibu juga. Nah, waktu itu Tiara ini bingung. Jadi dia sempat keluar rumah, dia noleh kanan kiri ngelihat arah sekitar rumahnya, tidak ada siapapun. Orang ini tidak ada dimintain tolong. Selain itu dia juga bingung, dia ini ngapain, dia harus minta tolong ke siapa. Akhirnya dari situ ada penjual bakso. Tiba-tiba Tiara mendatangi tukang bakso itu. Terus dia cerita ke tukang bakso, "Pak, bisa nolongin kakak saya enggak? Pak, kakak saya ini sakit." Nah, tukang bakso ini tentunya juga bingung. "Loh, mbak saya tidak tahu apa mbak." Terus Tiara barulah sadar, "Loh, iya, kenapa kok minta tolong ke tukang bakso?" Ini saking gobloknya Tiara. Terus dia jalan lagi ke tetangganya. Seorang ibu-ibu ditanya langsung sama Tiara, "Bu, saya minta tolong, kakak saya ini sakit, dia kayaknya mau muntah tapi tidak bisa." Nah, tetangga-tetangga ini di sekitar sana ini ada yang tahu tentang penyakit dari Mbak Tias, ada juga yang masih belum tahu. Nah, kebetulan tetangga ini tahu tentang penyakit Mbak Tias, bahwa sakitnya Mbak Tias itu bukan sakit medis tapi non medis. Terus ibu-ibu ini bilang, "Mbak, coba dibawa ke Pak Gofur aja. Itu kemarin tetangga di sini sudah bilang ke ibunya sampean untuk dibawa ke Pak Gofur, tapi ibunya sampean ini bilangnya iya gampang nanti aja." "Bu, di mana Bu rumah Pak Gofur itu?" "Mbak sampean tanya ke tetangga yang pojok itu, tidak jauh kok dari sini." Tiara langsung menuju ke sana. Terus dia tanya, "Rumah Pak Gofur di mana? Kakak saya butuh pertolongan." Nah, singkatnya diantarlah Tiara ini menuju ke rumah Pak Gofur. Waktu itu Pak Gofur ini masih jemput anaknya yang ada di sekolah sekitar hampir 15 menit. Barulah Pak Gofur ini datang.
Pak Gofur sendiri ini tidak kenal dengan Tiara, mungkin karena mereka bertenaga jauh, tapi Gofur sempat dengar sendiri tentang Mbak Tias yang lagi sakit. Akhirnya langsunglah Pak Gofur menuju ke rumah Tiara. Di situ langsung melihat kondisi Mbak Tias ini. Nah, waktu mereka ke sana, Tiara bersama Pak Gofur ke sana, Tiara ini sudah melihat Mbak Tias ini sudah memuntahkan sesuatu. Jadi kondisinya itu ada beberapa helai rambut yang tercampur dengan lendir. Kata ibunya Tiara, beberapa helai rambut ini keluar dari tenggorokannya Mbak Tias. Pada saat Mbak Tias berusaha memuntahkan sesuatu, nah waktu itu Mbak Tias ini masih berusaha muntah, dan ternyata ketika ditepuk punggungnya sama Pak Gofur dan sambil dibacakan sesuatu, Mbak Tias ini memuntahkan sesuatu lagi. Dan waktu itu memang benar-benar Tiara melihat ada segumpal rambut bercampur dengan lendir, seperti orang kalau pilek mengeluarkan lendirnya. Nah, kondisinya seperti itu, jadi benar-benar menjijikkan ya. Waktu itu Tiara pikirkan, kok bisa Mbak Tias seperti ini, kok bisa ada rambut di dalam tubuhnya. Sampai waktu itu Tiara ini ikut muntah. Akhirnya dengan situasi yang semacam ini, Pak Gofur terus membacakan doa sambil terus menepuk di bagian belakang Mbak Tias ini. Sambil membacakan doa, dan kejadian ini terjadi sekitar 10 menit. Tidak lama setelah itu barulah Mbak Tias ini diam, tidak batuk-batuk lagi. Akhirnya bila ke Pak Tiara, Pak Gofur tolong ambilkan air minum yang air putih. Setelah itu air putih ini dibacakan doa-doa sesuatu sama Pak Gofur. Di situ disuruh minumkan ke Mbak Tias. Setelah itu barulah Mbak Tias ini bisa tenang, beliau baru bisa tidur. Nah, menurut Tiara, pada waktu itu Mbak Tias ini sudah tidak tidur hampir sekitar 4 harian. Tapi setelah Mbak Tias ini memuntahkan sesuatu dan setelah Pak Gofur meminumkan air, di situ baru Mbak Tias ini bisa beristirahat. Nah, di satu sisi lain Tiara ini kaget. Ternyata alhamdulillah Mbak Tias ini bisa tidur. Dan di sini Pak Gofur ini ditanya oleh Tiara, "Pak, kakak saya ini sakit apa ya? Kok bisa kayak gini?" Pak Gofur langsung ngomong dengan gampang biasa, "Mbak, ini ada guna-guna. Ada yang bikin kakak sampean ini ada yang tidak suka, terus mengirimkan santet. Tapi bismillah lah, setelah ini insyaallah tidak ada apa-apa lagi. Kita coba melakukan pengobatan rutin, dan Mbak insyaallah lama lagi Mbak sampean ini akan segera sembuh." Jadi singkatnya, hampir setiap hari Pak Gofur itu ke sana untuk memijat bagian kepala dari Mbak Tias, dan kemudian membacakan air minum dan disuruh meminumkan ke Mbak Tias. Hal itu dilakukan rutin pagi sore dan setiap hari dilakukan seperti itu. Nah, kira-kira 3 hari sekali Mbak Tias itu mengeluarkan dahak, dan dahakannya ini bercampur sehelai rambut. Jadi benar-benar hal ini terjadi terus. Insya Allah tidak lama lagi Mbak jadi ini hanya perlu proses rutin lah, perlu dibaca-bacakan doa secara rutin. Terus kemudian nanti insya Allah Mbak Tias ini bisa sembuh. Tapi nanti saya minta tolong, pas Mbak Tias ini benar-benar sembuh, tolong segera dibawa ke rumah sakit. Mungkin asupan makanannya juga berkurang, jadi biar diopnam di rumah sakit dulu. Nah, ternyata benar, alhamdulillah. Setelah Pak Gofur ngomong seperti itu, kira-kira setelah kemudian Mbak Tias ini benar-benar sembuh itu benar-benar dia bisa sadar, bisa ngomong dengan Tiara dan juga ibunya. Inilah yang membuat Tiara ini berpikir Mbak Tias ini sudah sembuh, karena sebelum-sebelumnya selama Mbak Tias di sana, Mbak Tias ini tidak bisa diajak ngomong. Dia ngomong selalu ngelantur dan hanya sekali teriak-teriak. Tapi waktu itu ketika Mbak Tias sudah bisa diajak ngomong, disitulah Tiara ini yakin Mbak Tias ini sembuh. Dan seperti pesan dari Mbak Tias ini dibawa ke rumah sakit. Begitu dibawa ke rumah sakit, barulah di sana Mbak Tias diopnam. Nah, waktu
waktu oknam di rumah sakit dia bilang ke ibunya Tiara dan juga ke Tiara, Mbak Tias ngomong, Dek, yang bikin kakak kayak gini itu Mbak Tania. Terus di situ Tiara ini bilang ke Mbak, itu kan saudara kakak sendiri, jangan gitu Mbak. Mbak itu gak salah apa-apa, tapi tetap ngotot, enggak, ini yang salah Tania. Tania nggak suka sama aku, dia ngirim santet ini, aku yakin yang ngirim santet ini Tania. Ingat ya, kamu ingat, pegang omonganku. Dia ngomong di depan ibunya sendiri dan juga di depan Tiara. Dia bilang, tidak lama lagi aku akan balas dendam ke Tania, aku akan kirim balik santet ini, pegang omonganku. Nah, di situ Tiara menyesal, tapi di satu sisi lain ibunya ini tidak bisa berbuat apapun. Beliau hanya bisa diam. Jadi memang menurut Tiara, kedua orang tua mereka ini takut anak-anaknya dari kecil. Memang Mbak Tias dan juga Mbak Tania ini terkenal banget orangnya itu selalu membantah orang tuanya sendiri. Mereka selalu seperti hanya memang Tiara lah yang tidak pernah sama sekali membantah orang tuanya ini. Perlu disyukuri juga oleh Tiara, meskipun kakak-kakaknya seperti itu, tapi Tiara sendiri tidak pernah meniru kelakuan mereka. Nah, kembali lagi di sana setelah Mbak Tias ngomong seperti itu, Tiara ini sempat menghalang-halangi Mbak, jangan gitu Mbak. Tania ini adikmu sendiri, ngapain kamu berpikir seperti itu? Tapi Mbak Tias sekali lagi dia sambil marah bilang bahwa ini semua karena Tania. Pokoknya tidak lama lagi Mbak keluar dari rumah sakit, Mbak akan balas dendam perbuatan Tania. Nah, Tiara pun juga tidak bisa menghalang-halangi kakaknya. Dia hanya bisa ngomong, bukan Mbak Tania yang melakukan ini. Pokoknya Mbak Tias jangan melakukan, gimana pun juga Mbak Tania ini saudara. Nah, singkatnya, Tias ini pun keluar dari rumah sakit. Suaminya dari Palembang ini pun menjemput dan membawa Tias kembali menuju Palembang. Nah, beberapa hari setelah itu tidak ada kejadian apapun, tapi dalam hati kecil Tiara ini berpikir jangan-jangan nanti Mbak Tias ini benar-benar melakukan hal yang bodoh. Benar-benar kalau Mbak Tias menyantet Mbak Tania, gimana Tiara sempat kepikiran. Nah, akhirnya waktu itu Tiara ini dapat kabar dari suami Mbak Tania. Suami Mbak Tania ini bilang ke Tiara, bisa nggak kamu sama ibu jemput Mbak Tania ini? Teriak-teriak, cobalah kalian ke sini. Sudah bingung harus ngapain lagi di sini. Tiara langsung deg-degan. Aduh, kenapa Mbak Tania? Ya, terus dia belum sempat jemput, ibunya Tiara sendiri menuju ke rumah Mbak Tania. Begitu sampai di rumah Tania, Tiara ini melihat kakaknya ini raut wajahnya pucat, benar-benar seperti mayat hidup. Dia cuma berbaring di tempat tidur, tidak bisa ngomong, tidak bisa ngapa-ngapain. Dan menurut keterangan dari suami Tania, mbakmu ini seperti setiap harinya tidak bisa ngapa-ngapain, ditanya gak bisa, wajahnya pucat. Jadi waktu itu suami dari Mbak Tania ini bahkan cerita anak-anak mereka bahkan tidak mengenali ibunya sendiri. Jadi mereka pun takut. Akhirnya sehari-hari yang merawat anaknya inilah suaminya dari Mbak cerita itu. Tiara itu tentu juga shock mendengar cerita ini, juga memikirkan apakah benar Mbak Tias ini menyantet Mbak Tania. Nah, tapi di situ Tiara diam, tidak mau membicarakan hal ini ke suami Mbak Tania. Dia takut nanti suaminya malah menjadi marah dan kondisi keluarga mereka ini jadi tidak karu-karuan. Jadi Tiara cuma diam pun akhirnya menghubungi Pak Gofur. Dia menceritakan ke Pak Gofur, Pak, kakak saya yang nomor 2 itu mengalami hal yang sama, tapi ini kayaknya lebih parah. Pak Gofur, di mana Mbak rumahnya? Enggak jauh dari sini Pak. Ya sudah, nanti kalau malam hari saya tidak ada acara, saya tolong diantar, saya nanti berangkat sama istri saya. Oh iya. Malam harinya Pak Gofur bersama istrinya naik motor diantarkan sama si Tiara ini menuju ke rumah Mbak Tania. Begitu sampai di sana, belum masuk ke rumah Mbak Tania, Pak Gofur ini kaget, kayak beliau ini melihat sesuatu. Jadi Pak Gofur ini sempat diam masuk ke rumah Mbak Tania dulu.
Akhirnya Tiara ini ditanya, kenapa Pak? Oh enggak Mbak, saya cuma kaget aja ini. Luar biasa para Mbak yang jaga ini, benar-benar jahat. Sudah tidak apa-apa, saya tadi cuma kaget. Pak Gofur berdoa, istrinya juga mereka berdoa pun masuk akhirnya menuju ke kamarnya Mbak. Sampai Mbak Tiara, Pak Gofur itu langsung terus menerus membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan yang terjadi dengan istri Mbak Gofur, beliau ini nangis sambil memegang kakinya. Jadi Mbak Taria itu dipegang sambil dipijat-pijat, terus beliau itu terus-terusan menangis. Tidak tahu apa yang dilihat oleh istri dari Pak Gofur, sehingga beliau ini menangis sambil memegang kakinya Tania. Akhirnya Pak Gofur mendekat beliau ke Mbak Tania, Mas tolong ambilkan air. Setelah diambilkan air dibacakan sesuatu, tapi Mbak Gofur bingung ini cara meminumkan gimana, karena Tania ini tidak sadarkan diri. Beliau cuma diam ketika mulutnya dia berusaha dibuka. Ini mulutnya benar-benar susah, jadi kayak tertutup rapat. Ketika memanggil namanya dia sama sekali tidak menoleh. Inilah yang membuat Pak Gofur dan istrinya bingung. Akhirnya dari istri Pak Gofur bilang ke Pak Gofur, sudah Pak, kamu cipratkan aja di wajah Pak sambil bacakan sesuatu. Nah, Pak Gofur pun melakukan hal itu, dicipratkanlah air yang sudah dibacakan ke raut wajah Mbak Tania. Tapi di situ tidak ada reaksi apapun. Mbak Tania masih diam kaku dan wajahnya pucat. Tiara waktu itu melihat kakaknya ini juga agak takut karena raut wajah pucat persis seperti mayat. Nah, akhirnya Pak Gofur bingung, beliau cari cara lagi. Beliau dan jalan keluar kamar dari Tania. Beliau menuju ke ruangan. Setelah TV, Pak Gofur melihat ada semacam menjalin, kalau bahasa Jawanya, jadi alat untuk membersihkan kasur kapuk yang biasanya dibuat mukul-mukul. Nah, menjalin ini diambil sama Pak Gofur, terus beliau masuk lagi ke kamar. Nah, menjalin ini dipukulkan ke arah kasur sambil beliau terus mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus seperti itu. Nah, bersamaan dengan itu yang terjadi dengan istri Pak Gofur, beliau semakin nangis sesungguhan, dan nangisnya ini tiba-tiba menjadi histeris. Pada waktu itu Tiara melihat istri dari Pak Gofur ini, langsung beliau diam, tidak nangis lagi, matanya melihat ke arah Gofur. Intinya waktu itu tidak terima kalau Pak Gofur berusaha menyembuhkan Mbak Tania. Akhirnya dari situ Pak Gofur sadar istrinya sudah dirasuki sosok lain. Jadi kesempatan ini digunakan sama Pak Gofur. Ditanyalah, sosok kamu siapa? Kenapa kamu ganggu perempuan ini? Nah, istri Pak Gofur ini langsung ngomong dan suaranya ini beda. Aku disuruh ngomong, ada yang suka, ada yang tidak suka sama perempuan ini. Siapa yang nyuruh kamu? Terus dia ketawa. Gak boleh tahu semua, gak boleh tahu. Reaksi dari istri Pak Gofur ini, matanya cuma melotot sambil ketawa-ketawa. Tidak lama setelah itu beliau pun lemes, badannya lemes. Jadi Pak Gofur memastikan sosok yang merasuki istrinya tadi ini sudah keluar. Jadi belum ada jawaban. Kira-kira siapa yang membuat jahat kepada Mbak Tania ini? Akhirnya singkatnya Pak Gofur bilang bisa dipastikan karena ini luar biasa jahat. Mbak yang ngirim ini benar-benar tidak suka, ada dendam sama Mbak sampean ini. Terus gimana Pak? Tiara ini tanya, gimana Mbak, saya coba konsultasi ke guru saya dulu, nanti secepatnya saya kabari lagi. Nah, singkatnya 3 hari setelah itu Pak Gofur ini ke rumah Tiara. Dia bilang, Kak, gimana kondisinya? Kondisi Mbak Tania masih. Pak Gofur tetap seperti biasa, mau makan tidak mau, jadi badannya benar-benar kurus. Nah, untuk asupan sesuatu yang masuk di tubuhnya suami dari Mbak Tania ini memanggil suster, jadi badannya harus diinfus.
Setelah mendengar penjelasan dari Tiara, akhirnya Pak Gofur pun meminta diantar lagi ke rumah Mbak Tania. Begitupun sampai di sana, Pak Gofur ini mengambil tikar. Tikar ini sudah dibawa dari rumah dan kemudian dia minta tolong ke suami Mbak Tania supaya Mbak Tania ini dipindahkan ke tikar itu langsung dibaringkan di bawah. Setelah itu barulah Pak Gofur ini membacakan doa-doa, tidak terlalu kencang dibacakan, tapi sambil tangan Pak Gofur ini memegang bagian telapak kaki Mbak Tania. Barulah setelah itu Mbak Tania ini beraksi, matanya kebuka lah. Tiara langsung memanggil namanya, Mbak. Itu Mbak. Mbak Tania bangun, Mbak. Tapi beliau cuma noleh kanan kiri, dan itu hanya bola matanya yang bergerak-gerak. Jadi bagian tubuhnya ini belum bisa bergerak. Nah, setelah itu Pak Gofur ngomong ke suami Tania, ambilkan air mas, tolong cepetan. Nah, ketika air dibawa, Pak Gofur membacakan doa lagi, dan air ini langsung dicipratkan ke raut wajah Pak Tania. Barulah di situ Tania ini bisa membuka mulut dan dia baru bisa berteriak. Seperti itu. Nah, Pak Gofur ini berusaha mengajak ngobrol Mbak Tania. Tania ini ingat siapa sambil nunjuk ke arah Tiara. Ingat enggak siapa? Dia sambil noleh kayak seolah-olah dia tidak bisa ngomong. Akhirnya suaminya pun dihadapkan di depan wajahnya Tania. Siapa tahu tidak siapa. Ini Mbak Tania ini mengganggu, tapi belum bisa ngomong. Nah, siapa? Pak Gofur ngomong lagi ke suaminya, ambilkan air lagi mas, lebih banyak. Diambilkan air 1 ember. Kemudian Pak Gofur ini mencelupkan tangannya ke sana sambil mengaduk air tersebut dan membacakan doa. Setelah membacakan doa ini, akhirnya seluruh tubuh Mbak Tania ini diguyur air, dan sampai seluruh tubuhnya ini bisa basah kuyup. Barulah di situ Mbak Tania ini bisa ngomong pelan-pelan, bisa ngomong, aku di mana, aku di mana. Tiara langsung menjelaskan, Mbak ini di rumahmu, Mbak kamu sakit sudah lama. Terus di situ Mbak Tania ini tidak ngomong lagi. Nah, Pak Gofur bilang, sudah Mbak biarkan istirahat dulu, nanti selang 2 jam saya nanti obatin lagi. Nah, selang 2 jam Pak Gofur ini mengeluarkan ramuan. Beliau itu bawa alat untuk menumbuk sesuatu. Ada beberapa daun-daun yang dibawa oleh Pak Gofur dan mulai ditumbuk. Setelah itu dicampur dengan air dan dibalurkan di arah dahi dan juga di tengkuk belakang yang membalurkan waktu itu si Tiara. Nah, setelah dibalurkan itu, akhirnya Pak Gofur minta supaya semua yang ada di ruangan ini berdoa membacakan Al-Fatihah dan ayat kursi dengan suara yang benar-benar kencang dan keras, dengan harapan supaya semua energi negatif yang ada di sana ini keluar. Tidak boleh ada di kamar itu lagi. Mulailah di situ Tiara membacakan Al-Fatihah dan ayat kursi. Begitupun juga dengan suami Tania dan juga anak-anak dari Mbak Tania. Semua mereka membacakan. Tiba-tiba mereka mendengar ada suara benda jatuh. Benda jatuh ini asalnya dari ruangan tengah. Begitu suami Tania keluar melihat ternyata tidak ada apapun yang jatuh. Pada suara itu benar-benar kencang. Waktu itu Pak Gofur sedang sibuk membacakan doa sambil terus membalurkan tumbukan-tumbukan daun itu tadi. Jadi beliau memang mendengar suara benda jatuh, tapi beliau tidak sempat merespon. Nah, pas suami Mbak Tania ini kembali ke sana, Pak Gofur bilang ke suami Tania, sudah mas, abaikan aja itu kelakuan dari mereka, sudah terus bacakan doa, jangan mempengaruhi. Nah, mereka semua tetap membaca doa sampai 10 menit kemudian. Barulah si Tania mengambil nafas yang panjang. Ayo terus Mbak, nafas terus Mbak. Terus Pak Gofur ngomong seperti itu, dan akhirnya Tania pun bisa bernafas dengan normal. Barulah setelah itu Mbak Tania ini dudukkan, dan tidak lama setelah itu Pak Gofur tanya lagi, gimana perasaan Mbak Tania? Sekarang Mbak Tania ingat siapa sambil menunjuk ke arah Tiara. Ingat Pak, adik saya. Tiara, oh ini ingat siapa, anak-anak saya semua. Disebutkan namanya satu-satu, dan begitu pun juga ketika ditunjuk suaminya. Tanya, ingat suami saya Pak. Nah,
Di sini kemudian Pak Gofur menjelaskan, Mbak Tania, beberapa hari ini sakit itu digunakan orang yang tidak suka dengan Mbak Tania. Mbak selama ini apa punya musuh. Nah, waktu itu Mbak ini tidak bisa menjawab terus menerus. Keterangan dari suami Tania ini gak pernah punya musuh. Nah, Tiara ini berusaha ngajak ngomong ke suami dan Tania. Beliau diajak menuju ke ruangan tengah tanpa ada siapapun. Di sana Tiara kemudian ngomong ke suami Mbak Tias, Mas, pernah tidak mendengar sesuatu dari yang tidak suka ke Mbak Tias? Nah, menurut keterangan dari suami Mbak Tania, memang beberapa kali Tania ini sempat bilang dan menjelek-jelekkan Tias. Jadi gini loh, Mas, sebelum Mbak Tania ini sakit, Mbak Tias ini kan sakit lebih dulu. Sakitnya ini juga aneh. Terus di situ Mbak Tias ini bilang kalau sakitnya ini diguna-guna kiriman dari Mbak Tania. Nah, suaminya Mbak Tania langsung nyebut, astagfirullahaladzim. Enggak, demi Allah, mungkin Mbak Tania itu kayak gitu. Gimana pun juga Mbak Tias itu kakak pertamanya. Tidak ada sakit hati dari Tania. Tidak mungkin, demi Allah, Mas yakin tidak mungkin Mbak Tania ngirim guna-guna. Kenapa kok Mbak Tias punya pikiran seperti itu? Nah, Tiara ini berusaha menjembatani keduanya supaya mereka ini tidak bertengkar untuk berlarut-larut. Akhirnya Tiara bilang, Mas kan tahu Mbak sama Mbak Tias ini kan sering bertengkar. Puncaknya waktu pas lebaran itu gara-gara iPad. Nah, suami Mbak Tania menyadari iya, memang mulai semenjak itu hubungan mereka ini jadi semakin jauh dan kami pun juga tidak pernah berkunjung ke rumah ibu pas lebaran. Tapi kalau sampai menggunakan Mbak Tias, demi Allah tidak pernah. Mas tanggung jawab deh. Keterangan ini dari suami Mbak Tania dan akhirnya mau tidak mau Tiara pun percaya. Jadi tidak mungkin Mbak Tania ini mengirimkan santet kepada Mbak Tias. Terus pertanyaannya, siapa kira-kira yang mengirimkan santet ke Tias waktu itu? Nah, hal ini belum terjawab. Akhirnya Tiara pun membuka sedikit kepada suami Mbak Tania, Mas, aku minta maaf ya, jangan sampai Mbak Tania ini tahu. Jadi pas waktu Mbak Tias ini sudah mulai sembuh, ketika Mbak Tias ini yakin kalau nyantet ini adalah Mbak Tania, Mbak Tias ini langsung bersumpah kalau dia balas dendam. Dia mau ngirim santet ke Mbak Tania. Dia benar-benar yakin kalau yang menyantet itu Mbak Tania. Dan dia ingin balas dendam. Loh, kok bisa gitu deh? Astagfirullahaladzim. Kok tega Mbak Tias melakukan itu ke adiknya sendiri? Dan suaminya ini benar-benar meyakinkan, demi Allah tidak mungkin Mbak Tania melakukan itu. Jadi akhirnya Tiara ini semakin bingung siapa kemudian yang menyantet Mbak Tia ini selama ini. Setelah itu Tiara kembali lagi ke ruangan Mbak Tania itu. Di situ Pak Gofur masih membacakan doa. Tidak, Mas, itu barulah Pak Gofur ini pamit. Setelah Pak Gofur diantar pulang, terus kemudian Tiara ini ditanya ke Mbak Tias yang ada di Palembang. Dia telepon, Mbak, kok Mbak tega nyantet Mbak Tania? Itu adikmu sendiri. Loh, Mbak, jangan gitu, Mbak. Nah, di sini Mbak Tias ini marah. Dia bilang terang-terangan, kamu tidak tahu kenapa kamu dan Mbak Tania itu, kamu tidak lihat Mbak Tias waktu sakit seperti apa. Siapa yang menyantet Mbak Tias kalau bukan Tania? Nah, disinilah tiga bersaudara menjelaskan, Mbak Tias, aku ini udah tanya ke suami Mbak Tania, juga Mbak Tania yang tadi nyantet. Mbak Tias waktu itu tidak mungkin, dia masih percaya tidak mungkin itu pas Tania yang nyantet, karena dia tidak suka sama aku. Tapi Tiara berusaha menjelaskan lagi, sudahlah Mbak, bukan, demi Allah aku tidak bersaksi, bukan Mbak yang mengirim guna-guna ke Mbak Tias, bukan Mbak Tania ini. Mbak Tania tidak mungkin melakukan itu. Sudah, pokoknya aku tidak terima. Sudah Mbak, sekarang puas-puasin. Sudah ngirim santetnya ke adik Mbak sendiri. Sudah, aku puas, biar mati.
Mbak, kalau Tuhan belum berkehendak Mbak Tania mati, Mbak Tania tidak akan mati. Sekuat apapun santet yang sampai kirimkan, terus dari situ Mbak Tias ini nutup telepon. Nah, berhari-hari kemudian Mbak Tania ini mulai membaik. Beliau sudah bisa bekerja lagi dan beraktivitas seperti biasa. Nah, sementara itu Tiara belum tahu jawabannya siapa yang kira-kira waktu itu menyantet Mbak Tias, hingga akhirnya membuat Mbak Tias ini menuduh Mbak Tania ini kan jadi pertanyaan besar. Barulah di situ kemudian hari Tiara mendapat jawaban, ternyata ada seorang laki-laki yang waktu itu dekat dengan Tiara. Ia ini sudah mau menikah. Tiara di tengah perjalanan si laki-laki ini dapat omongan dari Mbak Tias. Kata-kata Mbak Tias inilah yang membuat laki-laki ini sakit hati. Waktu itu Mbak Tias merendahkan laki-laki ini dan Mbak Tias tidak setuju kalau Tiara menikah dengan laki-laki itu. Nah, laki-laki inilah yang kemudian akhirnya menyantet Mbak Tias. Jadi cerita ini baru didapat oleh Tiara setelah Tiara putus dengan laki-laki ini dan satu temannya yang melaporkan hal ini ke Tiara. Jadi jawabannya pun mulai terbuka. Nah, baru-barulah Tiara ini menyampaikan kabar ke Mbak Tias. Mbak, ingat enggak sama laki-laki yang pernah dekat sama aku namanya Roni? Terus tiba-tiba Tias ini diam. Mbak tahu enggak yang nyantet Mbak itu si Roni, karena Mbak Tias itu pernah ngomong kasar ke Roni. Bahkan Mbak melarang hubunganku sama Roni, padahal waktu itu Mbak tahu sendiri undanganku sama si Roni ini sudah tersebar di gedung, sudah dibayarkan. Kenapa kok Mbak Tias tega ngomong seperti itu? Loh, yang akhirnya membuat Roni ini menyantet Mbak Tias karena kata-katanya Mbak Tias yang membuat Roni ini merasa direndahkan. Begitupun juga dengan keluarganya Roni. Aku tahu ternyata yang meninggal pernikahan itu adalah Mbak Tias. Setelah obrolan ini, Tiara pun menutup teleponnya. Akhirnya hubungan Tiara dengan Mbak Tias ini jadi renggang. Tiara sudah tidak mau ketemu lagi dengan kakak Mbak Tias. Jadi hal-hal itu terjadi sampai bertahun-tahun dan sampai cerita ini diturunkan oleh teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.